Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di LMC, Lariba Muamalah e-course. Belajar muamalah kapanpun dan dimanapun. Dalam materi sebelumnya, kita sudah mengenal definisi, sedikit contoh, dan hukum riba. Selanjutnya, dalam materi ini, kita akan membahas lebih dalam terkait jenis-jenis riba, serta masing-masing contoh kontemporer. Seperti sudah dibahas sebelumnya, riba dibagi menjadi riba dain atau hutang dan riba bai atau jual beli. Riba bai kemudian dibagi lagi menjadi riba fadl dan riba nasiyah. Kita akan bahas satu persatu dari riba ini secara mendalam. Pertama adalah riba dain, yaitu riba yang terkait utang piutang. Riba dain adalah riba yang terjadi kalau ada tambahan beban kepada pihak yang berutang. Bentuk riba dain bisa bermacam-macam, bukan cuma tambahan yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman. Tambahan dalam riba dain bisa berupa denda keterlambatan apabila peminjam terlambat dalam pelunasan, atau peminjam sendiri yang meminta tambahan pada utangnya karena adanya perpanjangan waktu pelunasan. Semua ini memberikan tambahan dan manfaat pada pemberi pinjaman, sehingga termasuk riba dain. Di luar contoh di atas, ada manfaat dari utang yang tidak termasuk dalam riba dain. Riba dain terjadi jika manfaat utang dipersyaratkan dan tidak mengikut dalam akad, serta hanya dinikmati kreditur. Contohnya, setiap tabungan di bank pasti akan memberikan keamanan dana, tapi manfaat ini tidak termasuk riba, karena bersifat mengikut dalam akad tabungan tersebut. Kemudian untuk arisan yang sesuai syariah, di mana kedua pihak sama-sama mendapat manfaat dari akad pinjaman dalam bentuk terkumpulnya uang, maka ini bukan riba karena manfaat diterima kedua pihak. Kasus ketiga, kalau peminjam memberikan manfaat tertentu saat pelunasan, termasuk tambahan uang yang tidak disyaratkan di awal akad, maka ini tidak termasuk riba. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah memberikan tambahan utang yang tidak disyaratkan. Kasus keempat, pencari pinjaman juga diperbolehkan mendapatkan komisi yang berasal dari persentase hutang, karena ini merupakan imbalan pihak ketiga atas jasanya. Di contoh terakhir, jika pemberi pinjaman memberikan hadiah yang bukan kebiasaan sebelum utang lunas, maka ini termasuk riba. Karena ini merupakan manfaat yang didapat karena memberikan utang. Larangan untuk hal ini terdapat secara langsung dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi sebenarnya apa sih beda dari riba dain dan jual beli kredit? Sekilas terlihat sama, karena dalam jual beli kredit terdapat margin yang banyak disamakan orang dengan bunga. Tapi sebenarnya banyak perbedaan mendasar dalam dua hal ini. Pertama adalah dasar akad, di mana pinjaman tidak boleh ada tambahan, sedangkan jual beli boleh mengambil keuntungan. Kedua, terdapat pertukaran antara uang dan barang dalam jual beli, sehingga penjual menanggung risiko kepemilikan barang, berbeda dengan riba yang hanya memutar uang dengan uang. Ketiga, karena ada perputaran uang dengan barang, maka ekonomi menjadi bergerak dan memutar harta di lebih banyak kalangan. Sedangkan sistem riba, uang melahirkan uang dan harta tidak berputar. Terakhir, riba akan menimbulkan inflasi karena bertambahnya uang tidak dibarengi dengan pertambahan barang dan jasa. Sehingga nilai dari uang terus berkurang. Ini berbeda dengan jual beli yang meningkatkan uang bersamaan dengan barang dan jasa. Maka salah satu hikmah dari larangan riba dain adalah supaya harta berputar dan tidak terjadi akumulasi kekayaan di sedikit orang. Sebagaimana surat Al-Hasr ayat 7. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Dalam pinjaman produktif, kalau misalnya ada bunga, maka itu tidak adil karena pembagian risiko tidak terjadi. Padahal usaha produktif tentu bisa rugi. Apabila peminjam gagal dalam bisnisnya, maka dia akan terlilit utang. Sedangkan pemberi pinjaman tidak menanggung risiko. Sistem riba juga meningkatkan kesenjangan ekonomi dengan menciptakan utang yang tidak mampu terbayarkan, yang semakin parah dengan adanya inflasi.
Sistem riba juga akan mengurangi insentif pemilik modal untuk memberikan modal di sektor real sehingga mengurangi potensi lapangan kerja. Orang kaya lebih memilih membeli obligasi yang tidak berisiko daripada membuat bisnis sektor real yang padat karya seperti membangun pabrik. Ini adalah beberapa contoh riba dain di era modern. Bunga bank sebagai tambahan yang dipersyaratkan atas utang jelas merupakan riba. Begitu juga dengan kartu kredit yang akadnya tetap pinjaman berbunga. Denda keterlambatan baik yang dikenakan bank maupun lembaga lainnya sebagaimana dibahas sebelumnya juga termasuk riba. Namun perlu diingat bahwa yang diharamkan di sini adalah denda atas keterlambatan membayar utang. Hal ini tidak berlaku pada akad sewa. Jika seseorang mengontrak rumah, meminjam motor di rental, atau buku di perpustakaan, dan ia terlambat membayar sewa, atau terlambat mengembalikan dari jadwal yang telah disepakati, maka insya Allah tak mengapa jika ia dikenakan denda atas keterlambatan tersebut. Sekali lagi, denda keterlambatan yang dilarang adalah atas akad utang piutang, bukan atas akad sewa menyewa. Lebih lanjut, surat berharga konvensional seperti obligasi yang merupakan surat utang ataupun saham istimewa yang merupakan campuran dari utang dan saham juga termasuk riba. Sungguh, riba dan debu-debunya sudah bertebaran di sekeliling kita. Jika diibaratkan dengan virus, riba pun sudah menjadi pandemi sejak dulu. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita semua dari terjerumus ke segala bentuk transaksi riba. Alhamdulillah, kita cukupkan materi kita di sini. Insya Allah, kita akan lanjutkan materi tersebut di video berikutnya. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat dan menjadikan muamalah kita lebih berkah. Amin. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.